Halo semua, selamat datang kembali. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai perhitungan parameter data oral. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa obat masuk ke dalam tubuh atau obat bisa masuk ke dalam tubuh itu melalui berbagai macam jalan. Jadi salah satu rute pemberian obat yaitu rute pemberian obat secara oral, di mana obat-obatan yang melewati rute pemberian ini akan masuk ke saluran cerna dan nanti akan mengalami yang namanya fase absorpsi, fase distribusi, fase metabolisme, dan juga fase ekskresi. Dan kita akan melakukan perhitungan parameter data oral. Adapun rumus untuk menghitung parameter data oral itu dapat teman-teman lihat pada slide ini. Ya, jadi di sini kita akan menghitung 11 parameter data oral, di mana di sini ada dua rumus apabila dia mengikuti orde 0 atau mengikuti orde 1. Jadi apa sih yang membedakan orde 0 dengan orde 1 ini? Yang membedakan orde 0 dengan orde 1 yaitu jika suatu obat ini mengikuti orde 0, maka kadar suatu obat di dalam tubuh tidak dipengaruhi oleh waktu atau laju reaksi suatu obat tidak bergantung waktu. Jadi untuk suatu obat yang mengikuti orde 1 berarti kadar obat di dalam darah itu selalu bergantung waktu atau laju reaksi suatu obat ini bergantung dengan waktu. Artinya konsentrasi obat di dalam tubuh pasti akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Dan hampir keseluruhan obat itu selalu mengikuti orde 1. Tetapi bukan berarti bahwa tidak ada obat yang mengikuti orde 0. Oke, kembali lagi di sini kita ada 11 parameter yang akan kita hitung pada perhitungan parameter data oral. Yang pertama ada parameter Ka, kemudian ada parameter K dengan rumus yang sama ya. Jadi rumus untuk mencari nilai Ka dan untuk mencari rumus nilai K itu menggunakan rumus yang sama. Kemudian di sini ada T/2, lalu ada Tmax, lalu ada Cpmax, ada nilai Vd, dan ada AUC, di mana kita akan menghitung 4 AUC. Oke, jadi untuk AUC pertama yaitu AUC Tn kurang 1 sampai Tn. Untuk mengetahui ketersediaan atau bioavailability obat dalam tubuh yang mencapai sistemik dalam waktu tertentu. Dan yang kedua di sini ada AUC Tn sampai T tak terhingga. Jadi bagaimana maksudnya? Jadi AUC ini untuk mengetahui bioavailability atau ketersediaan obat di dalam tubuh yang mencapai sistemik dari waktu ke N sampai dengan waktu yang tidak terhingga atau waktu yang entah sampai kapan itu kita tidak ketahui juga. Kemudian ada AUC T0 sampai dengan T tak terhingga. Jadi AUC ini dia berfungsi untuk mengetahui ketersediaan obat di dalam tubuh yang mencapai sistemik dari waktu ke 0 sampai dengan waktu yang tidak terhingga. Kemudian yang terakhir ada persen AUC ekstrapolasi, di mana AUC ini dia menunjukkan jumlah obat yang tidak terabsorpsi masuk ke sistemik atau jumlah obat yang tereliminasi, di mana nilai validnya yaitu kurang dari 20%. Artinya jumlah obat yang boleh tidak terabsorpsi masuk ke dalam sistemik itu kurang dari 20%. Kapan nilainya lebih dari 20%, artinya nilainya tidak valid. Atau jumlah obat yang masuk ke sistemik itu kurang dari 80%.
Nah, seperti yang kita ketahui bahwa suatu obat yang kita konsumsi memiliki efek yang baik ke dalam tubuh apabila 80% dari obat tersebut itu dapat terabsorpsi ke saluran sistemik. Seperti itu. Nah, untuk rumusnya itu bisa teman-teman perhatikan di slide yang ada di sini. Khusus untuk rumus AUC, itu kita gunakan rumus yang sama baik itu mengikuti orde 0 maupun mengikuti orde 1. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Di sini kita ada contoh soal. Yang pertama, kita akan diperlihatkan suatu kurva baku. Oke, di sini ada tabel kurva baku antara konsentrasi obat dan juga nilai absorbansi. Jika teman-teman melihat ada data seperti ini, maka kita harus melakukan regresi antara nilai konsentrasi dan juga nilai absorbansi. Kemudian setelah kita regresi, maka kita akan menemukan atau mendapatkan nilai A, B, dan R. Nilai ABR ini nanti kita gunakan untuk mencari nilai CP. Kemudian di sini ada data sampel. Untuk data sampelnya ada data waktu dan juga data absorbansi. Jika teman-teman melihat data seperti ini, maka hal yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai CP-nya dengan rumus seperti di bawah ini. CP sama dengan nilai absorbansi data sampel dikurang nilai A atau intercept dari kurva baku dibagi nilai slope dari kurva baku. Seperti contoh ya ini. Untuk mencari nilai CP pada T15 menit atau pada waktu ke-15 menit itu diambil nilai absorbansi dari data sampel 0,067. Nah, ini ya, 0,067. Lalu kita kurang dengan nilai intercept. Ini, nilai intercept. 0,026. Kemudian kita bagi dengan nilai slope. 0,042. Sehingga didapat hasil 0,976 mikrogram per mililiter. Untuk satuan dari nilai CP yaitu menggunakan mikrogram per. Untuk satuan CP kita gunakan mikrogram per mililiter. Jadi harus teman-teman ingat bahwa apabila teman-teman tidak menulis satuannya, maka hasil pengerjaan kalian akan ditulis salah. Nanti hasilnya kita akan tulis seperti ini. Nantinya kita masing-masing mencari nilai CP dari nilai ini. Untuk menit ke-30 didapatkan nilai CP sebanyak ini. 45 sebanyak ini sampai menit ke-240 didapatkan nilai CP seperti ini. Dan setelah kita dapatkan nilai CP-nya, maka kita akan mencari nilai log CP. Kenapa kita harus cari juga nilai log CP-nya? Karena nanti nilai CP dan log CP ini akan kita gunakan untuk mencari orde reaksi dari data sampel yang kita punya. Untuk mendapatkan nilai log CP, kita dapat menggunakan kalkulator dan langsung melogkan nilai pada kolom CP. Nah, untuk log CP dari CP 0,976 yaitu sebanyak minus 0,010. Begitu pula untuk semua nilai CP, dicari nilai log CP-nya. Dan di sini ada dosis obat sebanyak 10 mikrogram ya. Untuk dosis obat yang kita gunakan di sini ada 10 mikrogram. Untuk dosis obat pada farmakokinetik itu ditulis mikrogram. Nah, semisal teman-teman mendapatkan soal untuk dosis obatnya sebanyak 10 mg, jadi teman-teman harus mengubah satuan dari
miligram menjadi mikrogram terlebih dahulu. Nah, selanjutnya jika teman-teman sudah mendapat nilai CP dan log CP-nya, maka kita akan melakukan regresi untuk menentukan orde reaksi dari data sampel. Untuk orde 0, kita lakukan regresi antara waktu dengan nilai CP. Sedangkan untuk orde 1, kita melakukan regresi antara data waktu dengan log CP. Jadi, untuk menentukan orde reaksinya, di sini kita gunakan 3 data terakhir. Ya, kita regresi 3 data terakhir dan tidak perlu diregresi semua datanya. Hanya 3 data terakhir pada menit 120, 180, dan 240. Karena nanti hasil regresi ini kita akan masukkan ke perhitungan tetapan laju eliminasi. Dan alasan kenapa kita hanya meregresi 3 data terakhir, karena 3 data terakhir ini dimaksudkan sudah mewakili data eliminasi suatu obat. Nah, yang pertama kita lakukan regresi untuk mencari nilai untuk orde 0, yaitu kita lakukan regresi T dengan CP dan didapatkan nilai A, B, dan juga R. Begitupun untuk nilai orde 1 dilakukan regresi antara waktu dan juga log CP dan dilihat dan didapatkan nilai A, B, dan juga R. Untuk menentukan suatu obat ini dia mengikuti orde 1 atau orde 0, maka dilihat nilai R-nya ya, yang mana mendekati nilai plus atau minus 1. Dan pada data sampel di sini kita lihat bahwa ternyata orde 1 ini nilai R-nya lebih mendekati plus minus 1 dibandingkan dengan orde 0. Sehingga data sampelnya kita itu mengikuti orde 1. Karena kita sudah menentukan orde reaksi dari data sampelnya kita, jadi kita sudah bisa menghitung untuk parameter tetapan laju eliminasinya atau nilai K-nya berapa. Jadi untuk mencari nilai K-nya di sini kita menggunakan rumus pada orde 1 karena laju reaksinya itu mengikuti orde 1. Untuk rumusnya yaitu minus B dikali 2,3. Jadi sisa kita masukkan nilainya. Berapa nilai B-nya? Yaitu minus 0,006. Jadi nanti kita tulis minus dikali minus 0,006 dikali 2,3 sehingga diperoleh hasil sebanyak 0,013. Dan jangan lupa untuk ditulis satuannya. Untuk satuan nilai K yaitu satuan waktu pangkat minus 1. Karena berhubung di sini data sampelnya kita menggunakan satuan waktu menit, maka ditulis menit pangkat minus 1. Karena kita sudah dapat nilai K-nya, sehingga kita juga bisa menentukan parameter T/2 atau waktu parunya dengan rumus 0,693 dibagi K. Kenapa kita gunakan rumus ini? Karena ini rumus T/2 untuk orde 1. Jadi di sini kita tulis 0,693 dibagi 0,013. Nah, untuk nilai K-nya tadi kita peroleh 0,013, jadi kita masukkan di situ nilai 0,013 dan didapatkan hasil 53,307 menit. Jadi satuan untuk T/2 atau waktu paruh yaitu satuan waktu. Dan seperti tadi, kebetulan untuk data sampel yang kita gunakan yaitu menggunakan satuan menit, maka kita juga menggunakan satuan menit untuk T/2-nya. Kapan dia menggunakan satuan misalnya menggunakan jam, maka satuan yang kita tulis di sini adalah jam. Kalau dia menggunakan satuan detik,
maka satuan yang kita tulis di sini adalah satuan detik. Ya, begitu sampai seterusnya. Selanjutnya, kita akan mencari nilai KA atau tetapan laju absorpsi. Tetapi untuk mencari nilai K, kita akan melakukan regresi antara waktu dengan log CPDIF dari 3 data pertama. Jadi tadi sebelumnya untuk data eliminasi itu kita gunakan 3 data terakhir, sedangkan untuk data absorpsi kita gunakan 3 data pertama. Dan yang pertama kita harus mencari dulu nilai dari log CP barunya. Ya, kita harus cari dulu nilai dari log CP baru. Kenapa dicari nilai log CP barunya? Nanti kita gunakan untuk mencari CP baru, nilai dari CP baru. Adapun rumus untuk mencari nilai log CP baru yaitu log CP baru sama dengan nilai A ditambah nilai B dikali waktu yang dicari. Misalnya di sini kita mencari log CP baru menit ke-15, jadi kita tulis nilai A atau intercept ditambah nilai slope dikali 15 menit. Nilai intercept tadi yaitu 1,483 ditambah nilai slope yaitu minus 0,006 dikali 15 didapatkan hasil sebanyak 1,393 untuk log CP baru dari menit ke-15. Begitupun untuk menit ke-30 dan menit ke-45. Nah, datanya seperti ini, kita tulis dalam tabel. Ya, seperti tabel yang ada di samping ini. Jadi nanti data hasil perhitungannya kita masukkan di tabel log CP baru. Ya, ini hasil yang sudah diperoleh tadi. Setelah kita dapat log CP barunya, nanti kita akan mencari lagi CP baru. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan nilai CP baru? Yaitu dengan cara mengantilogkan log CP baru. Jadi, nilai yang ada di sini kita antilogkan. Oke, nanti setelah kita antilog nilai dari log CP baru, akan kita peroleh nilai CP barunya. Kenapa nilai CP baru ini kita harus cari? Karena nanti nilai CP baru akan kita gunakan untuk mencari CPDIF. Ya, CPDIF ini merupakan selisih antara CP baru dengan CP lama. Oke, bagaimana cara mencari CPDIF-nya? Kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Nah, di sini ada rumus yang sudah ditulis warna merah. CPDIF sama dengan CP baru dikurang CP lama. Ya, jadi kita akan masukkan nilainya. Di sini CP barunya yaitu 24,717 dikurang CP lama yaitu 0,976 sehingga diperoleh hasil 23,741. Nanti hasilnya ini kita tulis di kolom CPDIF ya. Begitupun untuk CPDIF pada menit ke-30 dan menit ke-45. Setelah didapat CPDIF-nya, kita akan mencari log dari si CPDIF ya. Jadi kenapa harus dilogkan? Karena nilai orde 1 ini dia itu selalu bergandengan dengan nilai log. Jadi kalau kita menggunakan orde 1, pasti nilainya itu selalu berhubungan dengan nilai log. Ya. Selanjutnya, setelah kita dapatkan nilai log CPDIF, kita akan melakukan regresi antara waktu dengan log CPDIF untuk mendapatkan nilai A, B, dan juga R. Ya, seperti ini.
Setelah kita dapatkan nilai A, B, dan juga R, nilai ini kita bisa gunakan untuk mencari nilai KA atau tetapan laju absorpsinya. Ya, seperti ini. KA rumusnya sama dengan rumus untuk mencari nilai K, yaitu minus B dikali 2,3. Jadi kita tulis dan masukkan saja nilainya. Untuk nilai slope di data sebelumnya yaitu minus 0,008 ya. Jadi nanti kita masukkan nilainya di sini. KA sama dengan minus 0,008 dikali 2,3 dan didapatkan hasil 0,018. Ya, jangan lupa untuk menulis satuannya menit pangkat minus 1. Setelah kita mendapatkan nilai KA, kita sudah bisa mencari nilai VD atau volume distribusi. Ya, karena kita sudah tahu semua di sini nilai-nilai dari rumus yang akan dimasukkan nilainya. Jadi rumus VD yaitu fraksi dikali dosis obat dikali tetapan laju absorpsi dibagi antilog A. Di sini antilog A dari nilai yang ada di hasil regresi yang baru. Kemudian dikali KA dikurang K. Ya, nanti nilainya kita masukkan sehingga diperoleh hasil 911,392 ml. Jadi untuk volume distribusi itu satuannya adalah volume ya, karena di sini itu untuk mencari volume distribusi. Selanjutnya kita bisa mencari di sini juga nilai Tmax. Untuk rumus Tmax mengikuti orde 1 yaitu 2,3 dikali log KA dibagi nilai K dibagi nilai KA dikurang nilai K. Dan kita masukkan semua nilainya hingga diperoleh hasil 64,8 menit. Tmax itu satuannya satuan waktu ya. Di sini kita tulis menit. Lalu selanjutnya di sini ada rumus CPmax ya. Jadi rumus CPmax di sini ada antilog A dikali epsilon pangkat minus K dikali Tmax dikurang antilog B dikali epsilon pangkat minus KA dikali Tmax. Jadi nilai A di sini merupakan nilai intercept dari hasil regresi pertama. Sedangkan untuk nilai B di sini adalah dari nilai intercept dari hasil regresi yang kedua. Ya untuk mencari tetapan laju absorpsinya. Dan kita masukkan masing-masing nilainya ke rumus sehingga didapatkan hasil 3,219 mikrogram per mililiter. Selanjutnya kita akan mencari nilai AUC. Untuk AUC pertama, di sini kita akan mencari nilai AUC TN kurang 1 sampai TN dengan rumus CPN ditambah CPN kurang 1 dibagi 2 dikali TN kurang 1 dikali TN kurang TN kurang 1 ya. Jadi kita masukkan masing-masing nilainya. Misalnya di sini kita mau cari AUC 15 sampai AUC 30 ya. Berapa ketersediaan obat pada menit tersebut. Jadi kita masukkan nilai dari kedua waktu tersebut. CP menit ke 30 yaitu 1,690 ditambah CPN kurang satunya yaitu pada menit ke 15 yaitu 0,976 dibagi 2 dikali TN. Di sini waktu yang dimaksud yaitu waktu ke menit ke 30 dikurang
Tn kurang 1, yaitu pada waktu ke 15 menit. Dan didapatkan hasil sebanyak 19,995 mikrogram menit per mililiter. Untuk satuan AUC yaitu mikrogram waktu per volume, ya, mikrogram menit per mililiter. Hal yang sama juga kita lakukan untuk mencari nilai AUC yang lain. Ya, setelah kita peroleh semua nilai AUC-nya, nanti nilai AUC terakhir kita akan jumlahkan. Oke, jadi di sini ada sigma AUC, Tn kurang 1 sampai Tn. Kita jumlahkan semua hasil perhitungan AUC tiap menitnya, sehingga diperoleh hasil 753,254 mikrogram menit per mililiter. Ya, jadi kita simpan dulu nilainya dan kita akan menghitung nilai AUC Tn sampai T tak terhingga dengan rumus CPN per K. Jadi CPN yang dimaksud di sini adalah CP pada menit terakhir. Ya, jadi pada menit ke 240. CP pada menit tersebut yaitu 0,761. Jadi kita masukkan nilainya ke rumus. Sedangkan untuk nilai K, ya tadi diperoleh hasil 0,13. Nah, kita bagi dan diperoleh nilai AUC Tn sampai T tak terhingganya sebanyak 58,538 mikrogram menit per mililiter. Selanjutnya, kita cari nilai AUC T0 sampai T tak terhingga dengan rumus fraksi dikali dosis obat dibagi volume distribusi dikali tetapan laju eliminasi. Ya, kita masukkan semua nilainya sehingga diperoleh hasil 675,219 mikrogram menit per mililiter. Dan terakhir, kita cari nilai persen AUC ekstrapolasinya dengan rumus AUC Tn sampai T tak terhingga dibagi sigma AUC Tn kurang 1 sampai Tn dikali 100. Jadi sisa kita masukkan nilai dari hasil perhitungan AUC sebelumnya. Untuk AUC Tn sampai T tak terhingga didapatkan hasil 58,538 dibagi sigma AUC Tn kurang 1 sampai Tn yaitu 753,254 mikrogram menit per mililiter dikali 100 dan hasilnya yaitu 7,71%. Artinya nilainya itu kurang dari 20%. Yang berarti hasil yang kita peroleh hasilnya itu valid, ya, karena dia kurang dari 20%. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Sekian, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar.